warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fadlan sekalian. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Ustadz Fadlan Official. Kali ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat. Ya, ada 3 pertanyaan lagi yang masuk nih pada kesempatan di episode kali ini. Salah satunya langsung aja ya, sahabat-sahabat sekalian, kita bacakan ada dari Susilo Aditya. Nah, biasanya dipanggil Adit dari Bandung. Ada pertanyaan dari Adit, saya bacain dulu pertanyaannya sahabat sekalian. Tad, mohon dijelaskan kenapa sih kalau kita itu kadang susah banget ingin bersyukur, padahal bersyukur itu penting banget. Apa yang menyebabkan kita susah bersyukur? Oke, pertanyaannya bagus. Saya akan jelasin. Pertanyaan dari Adit. Baik, di sini kita lihat ada ayat surat An-Nahl ayat ke-66. Wa inna lakum fil an'am la ibratan nuskikum mimma fi butunihi mim baini farsin wa damin labanan kholison saigol lisaribin. Ayatnya begitu. Ini saya mencontohkan ayat ini contoh kalau misalkan kita paham hakikat daripada ketika kita minum yang namanya labanan kholison. Labanan kholison ini diterjemah, diartikan susu, air susu. Ketika yang namanya air susu ini, siapapun mayoritas tentu menyukai minum susu untuk kesehatan. Selain rasanya enak, juga untuk kesehatan. Tetapi orang yang tidak bersyukur itu mungkin minum susu akan diperlakukannya biasa saja. Udah adabnya tidak diperhatikan, minumnya pakai tangan kiri misalkan sambil berdiri, ya, itu kan jauh daripada adab yang dicontohkan oleh agama kita ya di Islam. Kan dalam agama kita adabnya dianjurkan kalau itu minum pakai tangan kanan, mulai dengan bismillah. Konteksnya minum air susu. Bayangkan apakah kita bisa sampai tidak mensyukuri minum air susu yang masuk ke tubuh kita itu, ya. Kita tidak bisa mensyukuri itu dengan tidak mengamalkan adab-adab tadi. Kalau kita melihat ayat ini menjelaskan sesungguhnya pada hewan itu terdapat pelajaran. Hewan yang memproduksi air susu tentunya ya, Al-An'amnya yang memproduksi air susu. Itu terdapat pelajaran. Kalau kita mengambil pelajaran ini, bahwa nuskikum, bahwa hewan itu kami beri minum kepada kalian. Kami, kata Allah, kami beri minum kepada kalian apa-apa yang keluar dari perut si hewan itu, ya, berupa susu tadi, yang mana susu itu min baini farsin wadamin, antara farsin wadamin, ya, saluran keluar untuk kotoran dan darah. Saluran untuk keluar kotoran, dan di perut itu kan ada saluran untuk mengeluarkan kotoran dan juga ada saluran darah. Tapi ini kholison, dia tidak tercampur. Bayangkan siapa yang mengelola itu semua? Siapa yang bisa memisahkan itu di dalam tubuh Al-An'am tadi? Tentu jawabannya adalah yang memfirmankan ini, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah jelaskan. Maka dari itu, kalau kita paham ini, dengan ayat ini, susu yang kita minum untuk konsumsi sehari-hari, ternyata prosesnya tidak mudah bisa sampai ke tangan kita dan bisa kita konsumsi. Ya, kalau kita paham, maka setelah kita minum, alhamdulillah, susu yang ada di tangan kita itu ternyata prosesnya panjang sampai bisa Allah datangkan ke hadapan kita. Jadi satu, tidak paham. Kenapa orang susah bersyukur? Karena tidak paham. Seperti halnya
Di ayat ini dikatakan bahwa proses susu tersebut ya bisa sampai kemudian diminum. Kalau kita paham ini, maka rasanya tidak mungkin kalau kita sampai tidak bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin orang kenapa sulit tidak bersyukur, saya mungkin 2 poin kepada intinya aja ya. Yang kedua itu adalah karena merasa tidak butuh. Tidak butuh itu merasa kita posisinya hasil dari apa yang kita kerjakan karena kebisaan kita, kemampuan kita, kita merasa mampu, kita merasa bisa, akhirnya melupakan yang sesungguhnya memberikan ilmu kepada kita, memberikan kemampuan, memberikan bahwa kita menjadi orang yang bisa itu adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saya akan mencontohkan konteksnya adalah seorang petani. Ketika petani sedang bertani di sawah itu, misalkan yang ditanam adalah buah-buahan. Dia menanam berbagai macam buah-buahan, ada jenis-jenis buahan dia tanam. Kemudian buah itu tumbuh apakah dengan sendirinya? Apakah itu betul-betul karena ilmu bercocok tanamnya si petani tersebut? Apakah betul-betul itu murni karena ilmu, kemampuan, pengetahuan daripada si petani tersebut? Tentu tidak. Ada tangan Allah yang menyebabkan buah yang sudah ditanam oleh petani tersebut kemudian bertumbuh, warnanya yang tadinya hijau berubah, ada yang ke merah, ada yang ke kuning, ada yang ke warna lainnya, tergantung daripada jenis buahnya. Siapa yang berbuat demikian? Kita bisa lihat surat Al-An'am ayat ke-99. Ya, di situ di ayat itu dikatakan Ungzuru ila samarotin idza asmaro wa yanaihi. Ungzuru ila samarotin idza asmaro wa yanaihi. Ungzuru ila, saya hapus dulu. Ungzuru ila samarotin, ungzuru ila samarotin idza asmaro wayan ihi. Nah, di ayat surat Al-An'am ke-99 ini, di sini dikatakan ungzuru ila samarotin idza asmara wayan ihi. Perhatikanlah oleh kalian buah-buahan yang apabila tumbuh ya dan kemudian menjadi matang. Perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Di akhir ayat ini, inna fi dzalika la ayati liqaumi yu'minun. Sungguh ini akan menjadi pelajaran bagi orang yang menggunakan imannya. Nah, jadi kaitannya dengan seorang petani yang menanam buah-buahan tersebut, itu tidak semata-mata karena ilmunya si petani tersebut. Tidak semata-mata karena kemampuan dan pengetahuannya. Tetap kalau kata Allah ternyata gagal panen tuh. Kalau kata Allah tidak jadi, buahnya tidak matang, ya sudah tidak matang. Nah, diingatkan oleh Allah di ayat ini. Kalau kita ingat dan kita memahami ayat ini, rasanya tidak pantas kalau kita tidak bersyukur. Tentu pasti kita akan mensyukuri. Nah, jadi kenapa jawaban dari pertanyaan Adit tadi ya? Kenapa manusia biasanya susah bersyukur? Ini saya contohkan konteksnya tadi ya, lebih kepada petani. Dalam keseharian kita, apapun aktivitasnya, biasanya karena tidak paham hakikat bersyukur dan dia tidak merasa butuh karena merasa mampu apa yang dia miliki dengan pengetahuannya, dengan kepandaian, dengan segala yang dimilikinya itu merasa cukup, tidak butuh Allah sehingga dia melupakan dan akhirnya tentu ujungnya tidak bersyukur. Nah, itu barangkali jawabannya ya untuk penanya pertama dari Adit di Bandung. Baik, langsung ke pertanyaan kedua.